Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudio sembarang Wojo layu Hai Rek, iyo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 306. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersimpan di bio Instagram podcast kisah horor. Ya. Ini tadi ada yang komen di channel YouTube aku dari Mbak Hana Sifa ya. Kurang-kurangin ngomong joroknya apalagi kalau lagi bahas mantan. Soalnya anakku suka dengerin Spotify-nya Ana tiap mau tidur. Mbak, anaknya sampai nomor piro toh Mbak? Ya Allah, aku minta maaf ya guys ya. Tapi ini sebenarnya diperuntukkan untuk usia 18 sampai usia lanjut ya. Tapi kalau misalnya ada yang dengerin 17 tahun ke bawah, maaf ya guys ya. Mulut gue suka tidak terkontrol. Aduh. Ya gitulah guys. Jadi maklum, gue tuh orangnya ceplos-ceplos. Jadi kalau misalnya ngomentarin itu ya udah nyeplos dalam otak aku gitu kan. Terus gue juga minta maaf banget kalau misalnya dalam pembacaan cerita di episode kali ini agak kurang gitu ya sebelumnya. Karena kemarin kaki aku itu terkilir pas lagi nganterin orderan makanan gitu kan. Nah, aku nggak ngeliat kalau di situ ada tangga kecil gitu. Terus tiba-tiba ankle gua teklak, asem. Akhirnya bengkak guys di pergelangan mata kaki nih ya. Dan itu sakit banget, gak bisa jalan. Sekarang gue gak bisa jalan, bengkak. Gue mau pijet tapi takut. Takut. Kayaknya sih besok pijet ya. Tapi ini sumpah ganggu banget. Gue gak bisa tidur, nyut-nyutan, jalan pun harus ngesot. Jadi buat teman-teman semua hati-hati ya di jalan maupun dimanapun kalian. Matanya ini kudu didelok. Kalau ada lubang, kalau ada tangga itu harus dilihat guys. Sumpah kalau kalian mengalami yang namanya kecengklak di ankle kalian itu, wah sakitnya bukan main bro. Ini gue juga mau bingung nih. Kok gue mau bingung? Gue bingung mau pup itu gimana? Pup ini gak bisa, ini mau jalan ke kamar mandi tuh gak bisa. Pusing kan jadinya. Sakit guys. Dan daripada gue merasakan kesakitan ini, mari kita hibur nih teman-teman yang sudah menunggu cerita-cerita horor, menanti semua cerita horor. Dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email. Di Giform dulu deh. Kita baca di Giform dulu. Jadi di Giform ini ada cerita dari Sigit. Itu. Judulnya adalah Ketemu Pocong di Rumah Terbengkalai. Anjay. Wah, ini Mas Sigit itu juga sesama driver nih, sopiput. Pejuang receh. Semangat Mas Sigit. Gua lupa kemarin pernah DM. Hai Ana, aku Sigit dari Bandung. Aku ingin sedikit berbagi cerita horor di sini. Kejadiannya baru banget sekitar 3 hari yang lalu. Cerita bermula saat aku ada orderan food dari Pascal Square, Pasir Koja ke salah satu komplek yang ada di daerah Sadang, Serang Kopo. Perjalanan memakan waktu sekitar 35 menit. Awalnya sih berjalan dengan lancar.
Pas mau sampai di komplek tujuan, sebelum masuk kompleknya, hawa aneh mulai terasa. Aku deskripsiin dulu kompleknya seperti apa. Komplek kecil di pinggir jalan tol. Sebelum masuk komplek, aku disuguhkan tanah kosong. Di tengah tanah kosong tersebut ada rumah besar terbengkalai dengan halaman yang luas dan pagar menjulang tinggi, serta ilalang yang tumbuh subur mengelilingi rumah tersebut. Aku mulai masuk ke arah komplek tersebut, melewati rumah besar itu. Awalnya sih aman-aman aja, makanan sampai ke konsumen dengan aman. Sewaktu pulang melewati jalan komplek yang jelek berbatu, dan sebelum melewati rumah besar itu kembali, ada feeling gak enak. Seperti ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Saat lihat rumah itu, dan benar saja, sekilas sesosok makhluk dibungkus kain putih berada tepat di bawah pohon palem di dalam rumah besar itu terlihat. Aku pikir awalnya cuman karung sampah yang tergeletak di sana. Bodohnya, aku malah puter balik buat mastiin itu karung apa pocong. Bulu kuduk seketika meremang, dan saat aku benar-benar melihat sesosok pocong dengan mata merah menyala, lagi goyang-goyang tubuhnya ke kiri ke kanan. Sontak ku tancap gas bodo amat dengan jalan rusak yang cukup panjang. Dan untung makhluk jahanam tersebut gak ikut pulang ke rumah. Terima kasih Ana sudah membacakan cerita dari aku. Ini pertama kalinya aku menulis pengalamanku, harap maklum kalau tanda baca dan pemilihan kata yang kurang tepat. Next, masih banyak pengalaman horor lainnya yang ingin aku bagi di sini. Sehat selalu buat teman horor semua dan buat Ana yang sabar ya. Semua akan indah pada waktunya. Lope. Lope. Pasti udah punya istri ya. Oke, cerita dari Mas Sigit tentang pengalamannya ketemu pocong setelah mengantarkan makanan ya, orderan food online gitu. Ini kurang lebih sama seperti cerita aku yang kemarin ya. Tapi kalau kemarin itu emang gua nganter di salah rumah gitu. Salah rumah lah intinya. Titiknya, lu kalau misalnya yang ngedengerin podcast ini adalah salah satu driver online ya, pasti kalian bakal dibingungin dengan Google Maps yang ada di Shopee atau dimanapun itu. Pasti tidak sesuai titiknya, itu yang membuat jengkel. Dan ini udah berkali-kali gue tidak sesuai titiknya. Dan itu terjadi pada saat gue nganterin orderan makanan di daerah Sidoarjo itu. Ya, terlepas dari apapun itu, semangat buat teman-teman semua pejuang receh, mau dia driver online ataupun pekerja di perusahaan-perusahaan. Ya, dari mana aja nih semuanya yang ngedengerin podcast kisah horor, coba dong diracunin temen-temennya buat ngedengerin podcast kisah horor Ana Olip yang suaranya aduhai. Ara-ara gitu kan. Ada yang ketagihan gue ngomong ara-ara ya, kurang ajar. Siapa itu kemarin itu yang nge-DM, aku ketagihan ke Ana ngomong ara-ara, kurang ajar ya. Ini podcast horor apa podcast komedi gitu kan. Dan langsung aja kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Oke, jadi cerita kali ini datang dari Vilo. Vilo Sebastian kah? Oh bukan. Kirain Kak Vilo. Lah ngapain cerita horor di tempat saya? Oke. Hai Kak Ana, izin berbagi ya. Ini cerita di Kalimantan. Cerita seorang dukun beranak yang membantu persalinan makhluk gaib. Dan ini cerita real dan kebetulan saya juga tinggalnya di daerah sana juga. Nah, sebut saja namanya ini Mak Ute. Mak Ute ini adalah seorang dukun beranak yang cukup terkenal di kampung saya waktu itu. Suatu malam, Mak Ute kedatangan seorang tamu laki-laki. Laki-laki itu datang ke tempat Mak Ute dengan maksud mau minta tolong persalinan istrinya yang saat itu sedang ingin melahirkan. Mak Ute pun menerima permohonan laki-laki itu.
Setelah itu Mak Ute pun bersiap-siap untuk berangkat bersama laki-laki itu. Laki-laki tersebut menjemput Mak Ute dengan sebuah jukung, perahu khas masyarakat Banjar yang sudah tersandar di tepi sungai di depan rumah Mak Ute. Tempat tinggal Mak Ute ini memang di daerah aliran sungai. Mak Ute naik ke perahu tersebut dan mereka mengarungi sungai untuk pergi ke tempat tinggal si laki-laki di malam hari itu. Singkat kisah, sampailah Mak Ute di rumah laki-laki tersebut. Dan benar saja, ada seorang wanita yang sedang ingin melahirkan. Mak Ute pun bergegas membantu persalinan si wanita yang merupakan istri dari laki-laki itu. Persalinan pun singkat, kisah selesai. Sisa-sisa persalinan pun telah dibereskan oleh Mak Ute. Sampai pada waktunya Mak Ute pamit dan minta diantar pulang. Seperti biasa, sebelum pulang Mak Ute diberi hadiah sebagai tanda terima kasih. Namun anehnya, hadiah yang diberikan ini agak nyeleneh. Yang mana hadiah yang diberikan si laki-laki saat itu adalah sebongkah kunyit. Gue lupa itu kunyit, apa jahe, apa kencur. Pokoknya semacam kayak gitulah kak. Nah dalam hati Mak Ute, buat apa kunyit? Di pekarangan gue kan juga banyak. Lantas Mak Ute pun menolak dengan halus. Gak usah, gak apa-apa kok, Mak bantu aja. Tapi si laki-laki itu tetap memaksa Mak Ute untuk menerima kunyit pemberiannya itu. Karena merasa tidak enak, Mak Ute pun menerima pemberian itu. Tapi saat itu Mak Ute tidak mengambil semua kunyit itu, melainkan hanya sepotong. Jadi ceritanya itu dia kan dikasihnya sebongkah, tapi dia Mak Ute-nya ini mengambilnya hanya sepotong. Jadi sekitar ujung jari orang dewasa kak. Kemudian Mak Ute mematah atau memotong sebagian kecil ujung kunyit itu saja sebagai tanda menerima pemberian si laki-laki itu. Setelah itu Mak Ute pun pulang dengan kembali diantarkan oleh laki-laki itu. Keesokan harinya saat Mak Ute beraktivitas di luar rumah, Mak Ute dihampiri oleh seorang warga sekitar. Warga tersebut bertanya, "Mak Ute, tadi malam ngapain aja? Saya lihat Mak Ute tadi malam jalan ke arah taluk lalu turun menyelam ke dasar taluk itu." Anjir. Taluk sendiri oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan adalah sebutan untuk titik terluas dan terdalam sungai. Nanti aku lampirin di gambar, ada gambarnya ya kak ya. Nah, sebagian masyarakat Kalimantan percaya bahwa di dasar taluk itu dihuni oleh buaya. Mendengar kesaksian itu, Mak Ute pun pergi ke rumahnya untuk memeriksa kembali kunyit yang pemberian laki-laki misterius itu. Dan alangkah kagetnya Mak Ute saat melihat kunyit itu sudah berubah menjadi emas. Dengan rasa kesal bercampur lucu, Mak Ute berucap di dalam hati, "Aduh, kenapa gak aku ambil aja semua kunyitnya tadi malam?" Namun beruntunglah Mak Ute sudah kembali dengan selamat. Dan potongan kunyit yang berubah jadi emas itu pun sudah sangat lumayan. Menurut analisa, Mak Ute sebenarnya tidak membantu persalinan manusia, melainkan membantu persalinan buaya. Saya sendiri tidak mengerti buaya yang dimaksud apakah buaya asli atau buaya jadi-jadian. Tapi yang jelas ada keterlibatan makhluk halus. Seperti halnya dukun beranak lain yang juga diminta membantu persalinan seorang wanita. Dan ternyata setelah sang dukun selesai dan ingin pulang, wanita itu berubah menjadi kucing hutan. Rupanya yang ia bantu persalinan kucing hutan. Mungkin kucing hutannya adalah benar binatang, tapi ada campur tangan makhluk goib sehingga keadaan yang sebenarnya tersamarkan. Demikian walwala bisawaf. Dan ini ada gambarnya guys. Gambarnya ngambil dari Google Map ya. Puntik luar. Oh gitu. Kayak sungai, gambarnya tuh kayak sungai. Tapi
itu Mbak UT-nya ini nyelam di tengah-tengah. Jadi yang di tengah-tengah itu lebar gitu. Tapi terlepas dari itu gue agak sedikit percaya tidak percaya ya. Jadi kayak lebih ke sebuah negeri dongeng gitu. Apa ya, urban legend. Jadi kayak lebih kayak ke urban legend kali ya. Dan itu 50-50 percaya gak percaya. Tapi mungkin kalau aku rasa sih tidak percaya ya. Itu lebih kayak cerita rakyat biasa aja. Gak tahu juga ya, karena kan itu cerita dari Kalimantan bro. Kalian tahu kan Kalimantan itu sejuta mistisnya. Banyak banget, ada kuyang, ada apa segala macam. Dan buaya itu bisa jadi loh, buaya jadi-jadian. Karena kan di Kalimantan itu kan masih apa ya, masih alami banget. Sungai, hutan-hutan. Kayak istilahnya itu Kalimantan itu kayak ini, kayak hutan Amazon, kayak gitu-gitu. Istilahnya itu kayak gitu. Jadi masih asri banget, masih alami banget gitu, dan masih liar ibaratnya kayak gitu. Tapi ya kalau gue sih ngiranya ini kayaknya urban legend kali ya. Bukan sebuah kejadian yang nyata baru-baru ini, tapi mungkin ini hanya urban legend, cerita dari satu ke yang lain kayak gitu guys. Dan kayaknya kita tambah satu cerita lagi ya, satu cerita. Jadi kali ini langsung aja kita bacakan cerita horor yang terakhir. Semoga yang terakhir ini menyeramkan sekali ya, sambil menahan nyerinya sakit di kaki. Judulnya adalah cerita horor mengantar penumpang perempuan pulang. Oke, perkenalkan, nama aku Ali Sobirin. Cerita horor ini aku alami saat aku masih bekerja sebagai tukang ojek. Wah, ojek lagi bro. Saya biasa mencari penumpang di stasiun, sebab ada banyak calon penumpang di sana. Kereta paling akhir tiba pada pukul 2 dini hari. Jika tidak dapat penumpang, saya langsung pulang ke rumah. Singkat cerita, saya mendapat penumpang dari kereta terakhir. Jaraknya cukup jauh. Ongkosnya 50.000 ya mas. Jauh soalnya, kataku. Iya tenang saja, jawabnya. Aku pun mengantar penumpang itu dengan perasaan senang. Dalam perjalanan dia banyak cerita. Cerita tentang pekerjaan sampai kisah cintanya. Aku pun berusaha menjadi pendengar yang baik. Tak terasa kami sudah sampai tujuan. Pria itu memberiku uang 100.000. Wah, gak ada kembaliannya mas, kataku. Udah kembaliannya buat bapak saja. Hitung-hitung tadi sudah menemani saya cerita. Makasih ya pak. Wah alhamdulillah terima kasih, jawab aku. Aku pun pulang dengan penuh perasaan senang. Dalam perjalanan aku bertemu dengan seorang perempuan. Dia berhenti saat aku berada di situ. Mendadak dia memintaku untuk mengantarnya pulang. Mas, antar saya pulang, nanti saya bayar 200.000, katanya. Aku pun dengan senang hati mengantarnya. Di jalan, perempuan itu terus menunjuk ke arah rumahnya. Gak ada suara atau cerita penghangat perjalanan. Jadi diem aja di sepanjang perjalanan itu. Namun aku gak punya masalah dengan itu. Dan untung besar aku malam ini, kataku dalam hati. Tak lama kemudian perempuan itu meminta berhenti di depan sebuah rumah yang sangat besar. Saat turun dia langsung memberi uang sesuai janjinya. Saya dengan senang hati menerima uang itu. Setelah itu aku pun pulang dengan perasaan senang. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku memutuskan untuk mampir di warung kopi tak jauh dari rumah perempuan itu. Dari mana pak? Tanya pemilik warung. Tadi nganter penumpang pak. Rumahnya besar. Gak jauh dari sini kok, kataku. Wajah pemilik warung itu tiba-tiba berubah. Ada rasa takut yang terlihat. Dari arah bapak tadi itu jalan buntu. Gak ada rumah.
hanya ada kuburan, jawabnya. Kali ini aku yang takut merasa. Gimana sih? Kali ini aku yang merasa takut. Kebalik ini, anjir, Pak Ali. Saya meminta agar pemilik warung tidak bercanda. Serius, Pak. Tadi rumahnya ini jelas, nyata. Saya ngelihat dengan mata saya sendiri, Pak. Itu rumahnya besar, pagarnya itu juga tinggi, rumahnya itu terang benderang, dan si mbaknya ini turun, kakinya napak. Namun si pemilik warung ini bersikukuh dan dia tidak percaya dengan apa yang aku omongin. Ya udah, Pak, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, jawabnya. Aku langsung teringat dengan pemberian uang perempuan tadi, dan benar saja, uang tadi berubah menjadi daun kering. Aku langsung lemes saat tahu itu. Dan ternyata perempuan yang aku antar tadi itu hantu. Oke. Oke, udah gitu doang. Wah, lumayan sih ya. Pengalaman Pak Ali Sobirin tentang mengantarkan hantu pulang ke rumahnya gitu. Di dini hari ini sebenarnya sering banget gue dengar di channel-channel YouTube sebelah yang podcast gitu tentang pengalaman tukang ojek online nganterin penumpangnya ternyata hantu, disasarin sama hantu atau apapun. Itu tuh udah sering banget gue dengerin. Dan sebenarnya kalau dibilang percaya nggak percaya ya pasti, kalau gue kan juga seorang driver online ya. Tapi kan kebetulan gue tidak nganter penumpang, cuma makanan doang sama paket gitu kan. Tapi kalau semisalnya gue jadi si Pak Ali gitu, atau mungkin tadi Mas Sigit yang bercerita, mungkin gue pasti bakal percaya dan bakal takut gitu loh. Karena ya itu tadi, kalau gue tadi kan gue bilang ya, gue kan suka kadang kan sering nganterin sampai tengah malam. Tapi kan yang gue anter ini adalah makanan gitu loh, bukan orang. Nah kalau misalnya gue di posisinya Pak Ali nih nganterin penumpang, ternyata penumpangnya setan gitu kan, ya merinding coy, takut lah gitu guys. Ada juga gue pernah denger cerita driver online cewek, ibu-ibu di channel YouTube-nya siapa ya, lupa aku. Dia nganterin perempuan. Nah pas dia ngelewatin jalan sepi, itu ternyata malam kan nganternya, tapi nggak setengah malam gitu, sekitar jam 11:30-12. Pas dia ngelewatin jalanan sepi, abis itu ngelewatin pohon gede. Dia katanya sih pohon kapuk atau apa. Tiba-tiba cewek itu langsung terbang ke pohon itu. Jadi pas ngelewatin langsung si cewek ini langsung terbang ke atas, lurus ke atas gini sambil ketawa. Si ibu itu untungnya gak pingsan bro. Coba kalau pingsan posisi lagi ngendarain motor, wah bahaya, jatuh. Dan ini juga gue lagi miris banget dengan anak-anak zaman now sekarang itu. Gue udah pernah bahas gak ya kemarin itu, yang sekarang lagi viral lagi, jadi nakut-nakutin pocong-pocongan gitu. Udah deh guys, kalian gak usah kayak gitu-gitu. Kenapa sih? Itu ngebahayain orang. Kalau misalnya kalian tiba-tiba ngelepasin dari atas itu pocong-pocongan, terus abis itu si yang ditakut-takutin itu punya riwayat jantung, kalian yang malah jadi ini masuk penjara gitu loh. Itu aja sama aja dengan kasus pembunuhan yang sangat direncanakan kan, untuk nakut-nakutin gitu. Udah berhenti ya, stop kayak gitu guys. Gak usah kayak prank-prank kayak gitu. Itu udah gak zaman lagi, ngeprank itu udah gak zaman lagi. Ini bukan zamannya Atta Halilintar dan Torik yang udah haji 2 bulan. Itu bukan. Ya Torik udah nikah, gak usah. Udah main yang biasa-biasa aja. Kalian mau berharap seperti Torik 2 bulan naik haji, gak bisa. Nabung dulu, lama, daftarnya 15 tahun. Kayak gitu guys. Oke. Sebenarnya cenut-cenut ini kaki ya, tapi ya udahlah. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor seperti para pejuang-pejuang receh ini, driver online yang
menceritakan pengalamannya pada saat mengantarkan makanan ataupun mengantarkan penumpang diganggu gitu, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram ataupun Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa like, komen, dan share. Kalau kalian suka dengan Podcast Kisah Horor, jangan lupa juga lihat channel YouTube Podcast Kisah Horor dan pantengin terus Podcast Kisah Horor. Kalau kalian suka, jangan lupa dong disawer kitanya. Kita belikan Mbak Kuntinya untuk daster terbaru, daster polkadot atau daster bunga-bunganya kakak, dipilih kakak ya. Nah, kalau pengen nyawer-nyawer gampang banget, tinggal masuk aja ke Instagramnya Podcast Kisah Horor. Di situ ada link, tinggal diklik linknya, terus di situ ada link bagi Mbak Kunti beli baju, beli daster baru. Nah itu langsung kasih deh, berapapun kalian kasih itu pasti Mbak Kunti suka dan bahagia. Begitu guys. Oke, akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.